Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Liani dengan NIM 245520111166 dari kelas TIF K24A. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer 2. Baik, pertama-tama saya pergi ke VirtualBox untuk membuka settingan untuk MikroTik router ini di tab network, di mana di sini pada adapter 1 saya menggunakan NAT, yang di mana saya seharusnya menggunakan bridge adapter, namun karena di DHCP kliennya itu saya statusnya tidak kunjung bound, maka saya beralih ke NAT dan berhasil statusnya itu menjadi bound. Nah, di adapter 2 internal network saya bermilih internal network karena nantinya ini akan saya samakan dengan Windows networknya. Nah, di sini network Windowsnya juga saya pada adapter 1 menggunakan internal network karena nanti mereka akan saling berhubungan lewat adapter ini. Nah, setelah itu saya menjalankan running dua-duanya terkait MikroTik dan juga Windows. Di sini saya akan langsung beralih ke Winbox. Nah, di mana di sini pertama-tama saya pergi ke interface. Setelah saya pergi ke interface, hal selanjutnya yang saya lakukan adalah mengubah nama Ether 1 dan Ether 2 itu sebagai ciri untuk saya nantinya tahu apakah Ether 1 ini sebagai internet atau LAN. Setelah namanya terubah, saya lanjut ke bagian IP address, di mana saya menambahkan IP yang sesuai dengan komputer saya. Nah, di sini untuk IP komputer saya sendiri itu adalah 192.168.1.9, dan di sini saya menggunakan IP 192.168.1.10. Kenapa saya menggunakan angka 10? Karena saya si IP 9 itu sudah saya gunakan untuk komputer host saya. Nah, setelah itu saya lanjut ke menambahkan gateway di tab routers. Nah, untuk gateway-nya saya menambahkan pertama-tama jika saya klik new, maka di sini saya akan mengosongkan DST address ini dan langsung mengisi gateway-nya dengan IP yang sudah saya isi tadi pada IP address, disamakan. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, dan immediate gateway-nya itu dia akan langsung connect ke Ethernet 1 untuk internet yang sudah saya ubah namanya tadi di awal. Setelah itu saya cek di terminal, cek terlebih dahulu, kita coba ping ke 888. Nah, hasilnya sudah bisa dilihat, dia berhasil mereplay. Nah, setelah itu saya coba ping ke google.com. Maaf, salah. Seharusnya ping. Nah, dia juga sudah bisa nge-replay. Nah, seharusnya jika ini belum dikonfigurasi, awal-awal saya mencoba dan itu terjadi error dikarenakan si DNS settingnya itu belum saya konfigurasi. Nah, awalnya itu ini masih 0.0.0, namun saya masukkan 8.8.8.8. Nah, di bawahnya juga saya masukkan angka 8.8.4.4 untuk domainnya Google. Di sini allow remote request-nya juga saya centang. Maka setelah itu ping ke google.com akan berhasil. Setelahnya saya beralih ke DHCP klien karena tadi saya mencobanya itu lewat statik, yang dimana itu harus diisi manual secara perlahan secara satu persatu. Nah, di sini saya coba ke DHCP klien, dimana di sini saya tinggal menambahkan interface-nya saja. Saya tinggal ganti jadi interface internet, klik apply lalu oke, maka di sini saya mendapatkan ini DHCP klien ini
untuk DHCP klien. Nah, setelah statusnya bound ini terjadi, maka DNS dan juga gateway-nya itu akan langsung dia dapati gitu. Jadi nantinya tuh si server ininya tuh akan langsung terisi, dan juga gateway-nya juga akan langsung terisi di bagian router. Nah, gateway ini tuh akan langsung terisi. Jadi kita tidak perlu mengisi secara manual seperti tadi yang pertama saya praktekkan. Nah, kita coba lagi ping ke google.com. Nah, bisa. Lanjut, setelah DHCP klien saya sudah selesai saya konfigurasi, di sini saya lanjut ke DHCP server. Nah, untuk DHCP server ini pertama-tama saya akan menambahkan IP baru untuk IP Ether 2 saya, yang dimana nantinya akan saya pakai sebagai IP DHCP server saya. Di sini saya menambahkan 192.168.66 dan 50 dengan prefix 24. 66 itu adalah 2 digit angka terakhir NIM saya, dan selebihnya itu adalah ketentuan dari tugas yang telah Bapak berikan. Nah, setelahnya saya apply, lalu saya OK. Lalu setelah itu saya pergi ke DHCP server, di mana di sini telah saya buat DHCP servernya saya sendiri melalui DHCP setup. Nah, di sini saya tinggal membuat dengan mudah DHCP server saya dengan next, dan terbuatlah ini dengan nama DHCP 1 dengan interface-nya itu menggunakan Ether 2 LAN, dan list time-nya itu saya buat 1 hari 30 menit. Dan setelah itu di DHCP server ini terjadi sebuah proses yang dimana proses ini saya singkat menjadi DORA agar saya lebih mudah untuk mengingatnya, dimana DORA itu terdiri dari discover, offer, request, dan juga ACK. Nah, discover ini pertama Windows klien saya akan menyiarkan pesan ke jaringan untuk mencari apakah ada DHCP server yang aktif. Nah, lanjut ke proses yang kedua, yaitu offer, yang dimana nanti Mikrotik saya itu akan merespon. Dia akan menawarkan satu alamat IP yang tersedia dari stok yang ada. Nah, lanjut ke proses yang ketiga, yaitu request, dimana nanti klien itu akan membalas. Dia akan mengatakan setuju untuk menggunakan IP yang ditawarkan tadi. Dan terakhir itu adalah ACK atau Mikrotik saya ini akan mengirimkan ACK sebagai konfirmasi final bahwa IP tersebut akan dipinjamkan ke klien. Nah, proses ini agar lebih mudah saya ingat, saya singkat menjadi DORA. Seperti itu. Lanjut ke IP pool. IP pool saya ini dari angka 1 sampai dengan 49 untuk bagian pertama. Kenapa sampai 49? Karena untuk angka 50 itu sendiri sudah saya pakai untuk DHCP servernya gitu. Dan untuk bagian keduanya ini dari angka 51 sampai ke 254. Kenapa 254? Karena prefix 24 itu sampai 255. Nah, setelah itu fungsi IP pool ini itu adalah sebagai wadah atau gudang stok alamat IP yang akan dibagikan secara otomatis. Tanpa pool ini, DHCP server itu tidak punya referensi angka untuk dibagikan. Nah, di sini saya mengatur rentang IP agar tidak bentrok, terutama agar IP gateway yang saya pakai tadi yang 50 itu akan tetap aman dan tidak terpakai oleh komputer mahasiswa lain dalam kasus ini. Nah, lanjut ke firewall NAT. Nah, di sini masih di tab IP, di bagian firewall, di sini dengan aksi mesh queried ini
dia berfungsi sebagai penerjemah karena IP lokal saya ini tidak bisa dikenali di internet global. Nah, NAT ini akan membungkus paket data tersebut menggunakan IP publik milik router. Tanpa NAT, klien di lab komputer ini hanya bisa saling terhubung secara lokal, tapi tidak akan bisa melakukan browsing ke internet nantinya. Nah, untuk uji coba semua konfigurasi yang telah saya lakukan tadi, saya akan beralih ke Windows, di mana di sini saya coba ping ke google.com. Nah, di sini berhasil dengan status replay. Saya coba lagi ping ke 8.8.8.8. Berhasil juga. Dan di sini saya akan coba membuktikan IP yang didapat komputer ini tuh apakah sesuai dengan range IP pool yang sudah saya tentukan atau tidak. Nah, komputer ini dia memiliki IP 192.168.6649, di mana 49 itu dia masuk ke dalam range IP pool yang telah saya tentukan tadi. Di mana di sini percobaan saya berhasil untuk DHCP IP ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.